Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Heni Dwi Utami dari SD Mumtaz dalam podcast SD Mumtaz. Baik Mumtaz Friend, hari ini sudah ada di samping saya orang-orang hebat yang spesial sekali untuk edisi kali ini. Ada Ibu Ria Puspitasari dan ada juga dua guru SD Mumtaz bersama kami. Ada Bu Wardah Walia SPD. Halo Bu Wardah. Halo Ibu. Ada juga Ibu Dinah Afifah SPD. Halo Ibu. Assalamualaikum Bu Dina. Waalaikumsalam. Iya. Baik Mumtaz Friend, edisi podcast kali ini adalah gurunya hebat, muridnya kreatif, membedah praktek cerdas STEM di SD Mumtaz. Nah, mungkin bagi Mumtaz Friend sudah mendengar ya kalau di SD Mumtaz ini mulai dari minggu yang lalu, mulai tanggal 12 itu kita ada agenda ya Bu Vita. Ada agenda yang itu hal yang baru di SD Mumtaz, yaitu ada agenda STEM. Nah, apa sih STEM itu? Kita akan mengupas habis seperti apa sih konsepnya, maksudnya. Kemudian bagi orang awam juga maksudnya apa sih untuk anak-anak, efeknya seperti apa, prakteknya di lapangan seperti apa. Maka dari itu kita hadirkan orang-orang hebat di samping saya. Nah, Bu Vita ini atau Bu Ria Puspitasari MPD ini beliau adalah seorang fasilitator STEM tingkat nasional yang sudah tersertifikasi. Weh, tepuk tangan dong buat Bu Vita. Ye. Nah, Bu Vita di awal-awal mungkin ya bagi orang awam sebetulnya STEM itu apa sih? Boleh dijelaskan ke kami? Wah, ini menarik sekali nih kalau bicara tentang STEM ini. STEM itu sebenarnya bukan metode, bukan strategi, bukan pendekatan juga, tapi dia lebih ke platform. Jadi platform itu ya seperti framework yang dimana antara konten dan konteksnya itu dia akan berdinamisasi di sana gitu. Sehingga STEM ini lebih luas jangkauannya dibandingkan sekadar strategi, metode atau biasanya model gitu ya. Seperti itu. Jadi lebih ke platformnya gitu. Jadi kalau dari bahasanya STEM itu kan science, technology, engineering, mathematics. Ya. Jadi 4 bidang ini menjadi satu kesatuan begitu. Betul, ya? Betul, iya. Meskipun juga tidak menutup kemungkinan bidang-bidang yang lainnya atau subjek lainnya itu bisa dimasukkan juga gitu. Tapi paling tidak 2 dari 4 ini ada itu sudah bisa dikatakan sebagai STEM. Oke, jadi STEM ini karena bukan metode khusus, ya, bisa diaplikasikan di semua jenjang ya Bu Vita? Betul sekali, bahkan mulai dari anak usia dini. Oh, oke. Betul ya, mulai dari anak usia dini sudah bisa dengan STEM. Kalau yang saya dengar sebagai orang awam nih ya Bu Vita, STEM itu kan bisa ada proses design thinking. Nah kalau anak kecil gitu gimana ya design thinkingnya? Kadang-kadang kita nggak bisa membayangkan guru kelas kecil mengarahkan anak untuk berpikir. Yang ada yang sekarang yang banyak terjadi itu ya sudah nurut sama gurunya. Apa kata guru dilakukan. Nah kalau di STEM ini bedanya gimana? Jadi kalau di kelas rendah khususnya mulai dari anak usia dini sampai kalau di transisi PAUD SD itu ada namanya anak usia dini dan ada kelas awal. Nah SD kelas awal itu ya SD kelas 1, kelas 2, mungkin juga bisalah kelas 3 dimasukkan juga. Nah itu STEM ini lebih kepada hal-hal yang memang itu sederhana tetapi ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari anak-anak. Contoh nih misalnya ada perahu kertas nih ya, anak-anak bikin perahu kertas. Kemudian dikasih di dalamnya itu dikasih misalnya magnet atau dikasih misalnya pemberat begitu ya atau penghapus begitu. Kemudian bagaimana dia diminta untuk menguji apakah perahu kertas ini setelah dikasih penghapus itu bisa tetap mengambang gitu di air gitu. Kalau misal dia tenggelam, guru itu bukan lagi menanyakan kenapa bisa tenggelam, wah ini gagal nih kok bisa tenggelam gitu, tapi lebih kepada area mana tadi yang lebih tenggelam lebih dulu, apa yang mau kita lakukan di area seperti itu. Jadi lebih kepada teknologinya itu bukan yang harus dengan robot atau harus dengan perangkat komputer gitu, tidak, tetapi teknologinya lebih kepada bagaimana mereka itu teknologi dan rekayasa ya, artinya engineering dan teknologinya lebih kepada bagaimana mereka mampu di 3 hal. 3 hal itu apa saja? Yang pertama adalah mencoba, kemudian yang kedua adalah gagal, kemudian yang ketiga adalah menemukan kembali atau setelah gagal itu anak-anak biasanya merevisi gitu ya, mungkin kalau bahasa kita itu, atau memperbaiki. Nah, memperbaiki. Jadi berani mencoba, berani gagal, dan berani memperbaiki. Lebih ke itu aja sebenarnya.
Nah, kalau kita lihat di sebelum-sebelumnya itu kan mungkin Mumtaz Friend juga dengar namanya project based learning. Apa Oh, bedanya STEM dengan project? Kalau yang diketahui selama ini bagi Mumtaz Friend kan ya udah bikin project aja sesuai arahan gurunya, bikin project gitu. Kadang-kadang anak juga nggak ngerti kenapa sih kok kita disuruh bikin project itu, manfaatnya apa sih itu? betul, betul. Bedanya dengan STEM ini apa? Nah, kalau STEM itu karena STEM tadi itu sebagai apa tadi framework atau platformnya, maka pendekatannya yang di Mumtaz ini yang kemarin baru dilakukan oleh teman-teman itu adalah dengan menggunakan pendekatan design thinking. Nah, kemudian project based learning itu apanya? Dia lebih kepada model yang digunakan. Jadi model pembelajaran yang digunakan di project based learning atau PJBL. Nah, bedanya untuk yang di STEM Mumtaz ini mereka nggak sekedar membuat project. Jadi betul yang dikatakan tadi, kenapa sih aku kok diminta bikin project ini kan gitu ya. Tapi dengan dikemas dengan design thinking ini mereka jadi tahu tahapan-tahapannya. Ada situasi apa sebenarnya di sekitar kita. Nah, situasi itu kemudian dibawa oleh guru ke dalam kelas, disajikan kepada anak-anak, baru nanti anak-anak akan merumuskan dari situasi itu permasalahan apa yang bisa dimunculkan di sana. Lalu dari permasalahan itu kemudian kita mau punya solusi apa saja nih. Nah, dari solusi itu kemudian anak-anak bisa mengidentifikasi satu saja solusi yang itu mungkin bisa mereka wujudkan sebagai project STEM mereka. Sehingga mereka itu punya landasan yang kuat. Cause and effect-nya seperti ini loh gitu. Jadi betul-betul bermakna Betul, ya betul, buat betul anak-anak. bermakna Nah, ya. kita sekarang beralih ke teman-teman yang di samping. Nah, ini karena ada Ibu Wardah dan Bu Dina ini yang kemarin praktek langsung open Ya. kelas ya. Di kelas 3 itu Bu Wardah, di kelas 3A ya, dan juga di kelas 4F itu Bu Dina. Dan beberapa jenjang juga ada yang seperti itu. Ini yang perwakilan yang hadir di sini dari kelas 3 dan kelas 4. Bu Wardah dulu deh yang kelas 3. Coba diceritakan kemarin open kelas itu yang dilakukan apa aja dan rasanya gimana ya? Rasanya Iya. kalau misalnya rasanya pasti dari saya itu ada senang ada sedihnya. Ini sedihnya itu saya gugup, tapi kalau senangnya itu saya tuh pastinya mendapatkan pengalaman ya Ibu ya. Jadi saya itu sangat senang sekali mendapatkan pengalaman yang sebagus ini gitu. Terus kalau misalnya kemarin itu kan kalau misalnya kelas 3 kan untuk topik yang kita angkat kan di water purification using environmentally friendly household waste. Jadi kita kemarin itu memberikan informasi kepada anak-anak tentang permasalahan yang ada di lingkungan sekolah. Jadi kita mengangkat topik waktu anak-anak ini kan waktu sholat duhur kadang apa itu namanya kerannya itu mati, setelah itu akhirnya anak-anak harus antri di kamar mandi. Jadi anak-anak itu dikasih permasalahan yang ada di sekolah. Jadi berangkat dari hambatan yang dialami sehari-hari atau masalah yang ditemui di sehari-hari anak-anak ya. Nggih, betul. Khusus di kelas 3 kemarin sama guru-guru dikhususkan ke mana itu? Ke Air wudhu air wudhu, atau antrinya itu. antrinya sama apa itu namanya, Kondisi karena kan air. kalau misalnya di bak mandi itu kan masih ada kotoran-kotoran yang masih mengendap. Oke. Jadi apa itu namanya kita memberikan informasi kepada anak-anak kira-kira gimana ya air ini apa itu namanya biar bersihnya itu bersih yang nggak sampai ada kotoran lain yang mengendap. Iya. Gitu. Itu yang permasalahannya. Kita ke kelas 4 dulu ya. Kalau kelas 4 gimana? Menemukan kendala apa di perjalanan kelas 4 atau rasanya gimana? Masalah yang diangkat apa ya? Nah, kalau di kelas 4 kita ini juga tentang lingkungan sekitar ya Bu ya. Kita ambil fenomena di lingkungan sekitar, khususnya di SD Muntas ini kan lingkungannya cukup padat ya. Lokasinya itu di pinggir jalan dan juga padat sekali setiap pagi itu padat sekali kendaraan bermotor, terus juga di lingkungan sepanjang ini kan masih banyak pabrik-pabrik. Nah, itu tuh menyebabkan banyaknya polusi udara. Jadi kemarin anak-anak kelas 4 itu melakukan pengamatan detektif udara. Nah, jadi dengan cara kertas indeks itu dioleskan vaselin protein jelly. Nah, anak-anak itu melakukan pengamatan sekitar 4 hari. 4 hari pengamatan itu ditaruh di daerah lingkungan sekitar sekolah. Ada yang di dekat area pagar sekolah, ada yang agak dalam di bagian dekat lorong-lorong kelas, dan juga ada satu variabel lagi nanti yang tidak diberi vaselin. Nah, di situ anak-anak itu membandingkan, ternyata dari kesimpulannya itu kertas indeks yang di dekat
area sekolah ini otomatis yang daerah luar luar kelas, terus di pinggir-pinggir pagar itu ternyata banyak sekali debu-debu, partikel-partikel debu. Nah, terus anak-anak tuh berpikir kira-kira kenapa ya? Kenapa kok sekolah kita ini masih banyak partikel debu? Padahal kan ada cleaning service, ada yang membersihkan setiap harinya. Nah, ternyata pas anak-anak melihat observasi sekolah, ternyata itu kurangnya penghijauan di sekolah kita. Nah, kenapa kok kurang penghijauan? Ternyata masih banyak sekali semen dan paving. Nah, kurangnya tanah kan, karena mungkin lahan kita juga sempit, lokasinya juga kurang luas. Nah, dari situ anak-anak berpikir, oh ya kita akan melakukan penghijauan. Penghijauan apa yang kira-kira bisa dilakukan dengan tanpa tanah, bisa dilakukan di area-area yang sempit. Nah, dari situlah anak-anak berpikir untuk melakukan hidroponik. Seperti itu. Ini berarti anak-anak digiring untuk mengenali situasi atau keadaan di sekitarnya Betul. ya. Diajak membaca keadaan dulu, ini loh ada masalah seperti ini. Terus kita harus ngapain ya kalau ketemu masalah gini seperti itu. Nah, apakah di kelas atau prakteknya di lapangan ya semua anak juga berpikir hal yang sama? Kok bisa satu jenjang itu jadi satu project atau satu produk yang sama di endingnya? Seperti apa, boleh dijelaskan? Dari kelas 3 dulu boleh? Dari kelas 3 dulu. Kalau misalnya kenapa kok bisa satu jenjang semuanya merasakan ya Ibu, soalnya kan setiap hari kan anak-anak ini kan melakukan sholat zuhur berjamaah. Oke. Nah pastinya anak-anak itu apa itu namanya kayak gitu tuh mengeluh, Ibu airnya mati, kenapa kok airnya mati, kerannya mati, terus kita harus kemana? Nah kalau misalnya ke bawah ke tempat wudhunya laki-laki gak boleh, akhirnya kita harus ngantri di kamar mandi, 4 kamar mandi yang ada di aula wanita aja, yang perempuan aja. Nah, kalau misalnya 4 kamar mandi ini, kadang itu 2 kamar mandinya juga kerannya mati. Akhirnya menyisakan air-air yang ada di bak mandi. Nah, yang di bak mandi ini kebanyakan airnya itu apa itu namanya, karena kalau misalnya memang kan keran kalau keluar kan menghasilkan air yang bersih. Ya. Tapi kan nggak seluruhnya itu bersih, kadang kan masih ada kotorannya. Nah, sehingga kotoran-kotoran yang masih keluar itu mengendap di bawah, dan itu anak-anak itu kayak masa kita butuh pakai air kotor kayak gitu. Itu yang menjadikan ternyata itu sudah menjadi permasalahan satu jenjang dari kelas A sampai kelas H, dan itu anak-anak itu sepakat bahwa permasalahan yang kita alami, permasalahan yang kita temui itu kayak gitu. Tapi nggak hanya itu Ibu, kita itu kemarin juga anak-anak itu juga dilihatkan video tandonnya sekolah yang ternyata karena apa itu namanya kemarin itu dijelaskan oleh Pak Wildan selaku kepala sarana prasarana nggih. Jadi kemarin itu anak-anak dijelaskan bahwasannya air tandon itu memompa dari bawah tanah, yang pastinya di tandon itu masih menyisakan tanah gitu. Nah, anak-anak kan juga menyisakan endapan tanah. Nah, anak-anak dilihatkan apa itu namanya isi dari tandon yang ada di sekolah, yang ternyata isinya itu kotor sekali, yang pastinya anak-anak juga berpikir, wah ternyata kita itu setiap hari itu menggunakan air wudhu yang dimana tandonnya itu kotor gitu, yang kadang itu air yang keluar dari keran itu berarti kan juga masih ada endapan-endapan dari kotoran-kotoran yang ada di tandon seperti itu, yang sehingga anak-anak satu jenjang dari kelas A sampai kelas H itu sepakat gitu bahwasanya permasalahan yang kita temui ini ya dari air ini tadi. Kayak gimana ya kita membuat solusi untuk apa itu namanya agar walaupun tandonnya ini kotor, walaupun masih ada endapan-endapan dari tanah, itu kita tuh tetap menggunakan air yang bersih untuk berwudu. Yang pastinya kan kalau misalnya sholat itu kan apa itu namanya, kita kan juga harus perlu air yang suci dan bersih. Iya betul. Pun juga kerannya agar kalau misalnya kerannya mati bisa beralih ke kamar mandi, itu airnya juga masih tetap bersih. Tetap suci. Betul. Iya begitu. Jadi saya kira ini ya Bu Vita, STEM ini tidak hanya sekedar mengerjakan sesuatu, Betul. tidak sekedar berkarya, Iya. tapi mereka tahu wah dengan ilmu yang dia dapat dari kecil, mungkin kalau dari kelas 3, dari kelas 1, wah kalau kita beribadah itu mau sholat harus wudhu, wudhu harus pakai air suci. Loh ternyata air kita tidak benar-benar suci loh, ada yang ada kotoran, ada karena diambil dari air sumur ya, ada tanahnya, itu jadi mereka berpikir di situ ya. Nah kalau yang di kelas 4 itu bagaimana, kan tadi di udara ya, bagaimana itu? Jadi kalau di kelas 4 itu sebenarnya kita wali kelas itu sudah melakukan lesson design sebelumnya, sudah membuat rancangan skenario untuk
beberapa tahap. Kan kalau di STEM ini kan ada 6 tahap ya Bu ya, Iya. di Indonesia. Nah, kita sebenarnya sudah merancang apa yang harus, fenomena apa yang kita ambil, dan juga goalsnya nanti seperti apa. Cuman kita emang tidak memberitahu siswa, kita sama sekali tidak memberi clue apa yang harus kita lakukan, itu tidak. Jadi kita benar-benar memancing siswa, kita hanya memberikan grafik-grafik question aja untuk siswa. Kira-kira kalau permasalahan ini tuh seperti apa. Nah, jadi pure semua ide-ide itu dari siswa sendiri. Jadi solusi-solusinya, kan ada tahap ideat, itu siswa itu memberi solusi. Nah, nanti dari situ kita tentukanlah satu solusi yang sama semua dari bidang A sampai Z. Sesuai kesepakatan bersama Iya. tentunya Betul, ya. ya, sesuai kemampuan anak-anak. Jadi ada momen aha gitu Iya, ketemu iya, idenya. betul. Meskipun saya yakin idenya ketemunya lucu-lucu banyak Iya. juga ya. Iya, apalagi kelas 3. Iya. Kadang di luar dugaan ya. Ya kalau Bu Vita kemarin kan kalau nggak salah juga masuk di kelas-kelas ya. Betul ya. Baik di kelas 1, 2, 3 sampai ke 5 Iya. itu apa yang Bu Vita temukan di kelas-kelas itu? Hmm. Ketika mungkin di momen-momen tahapan macam-macam ya itu mungkin bisa diceritakan. Oke, dari beberapa hal unik-unik sih ya yang saya temukan itu. Yang pertama, ternyata anak itu untuk bisa fokus ya. Karena kami kan ketika masuk itu terus terang yang kami perhatikan bukan gurunya gitu, tapi bagaimana anak itu belajar, bagaimana anak itu berkomunikasi dengan anak yang lainnya, bagaimana anak itu mencoba untuk mempertahankan idenya ketika mungkin ada teman yang mau mencoba untuk mematahkan idenya itu. Nah, di situ kami menemukan bahwa ternyata kadang anak itu sesekali dia membutuhkan sebuah validasi dalam tanda kutip ya. Validasi itu artinya begini, dia tidak harus idenya itu diiyakan gitu. Tapi paling tidak ketika kita itu sebagai orang dewasa di sekitar anak itu kemudian merespon dia dengan positif, oh iya kamu bagus, oke next, nanti ya mungkin setelah pelajaran ini mungkin kita bisa ngobrol lebih banyak. Nah itu mereka akan seperti mereka sudah plong, lalu kemudian mereka akan bisa fokus kembali ke topik itu. Namanya anak-anak itu kan pasti dia fokusnya terbatas ya, itu yang pertama. Yang kedua, ternyata yang namanya anak-anak kalau misalnya dia sudah mulai bosan kemudian dia mencari aktivitas lain, itu bukan sepenuhnya dia nggak memperhatikan kita. Sebenarnya dia tuh memperhatikan kita, cuman dia tuh sambil apa, kalau katanya orang Jawa itu ngedumel ya, aku tadi itu sebenarnya mau gini tapi kok nggak boleh ya gitu. Jadi contoh nih yang di kelas berapa ya kemarin tuh, kalau nggak kelas 2 ya kelas 3 saya lupa, dia itu sebenarnya pengennya bikin mind mappingnya itu landscape gitu, tapi karena teman-temannya yang lain itu pada portret semua, sehingga dia itu ditegur sama teman satu timnya gitu, disuruhnya itu portret gitu, bukan landscape gitu. Jadi dia itu akhirnya agak ngedumel gitu, aku tuh sebenarnya kepinginnya gini gitu. Nah dari situ kita bisa tarik kesimpulan bahwa oh yang namanya anak-anak itu ternyata ada titik bahwa dia itu ketika dia jenuh dengan keadaan sekitarnya, dia akan lebih memilih untuk menarik dirinya meskipun sambil ngedumel, tapi dia tetap menerima apa keputusan timnya begitu. Itu yang membuat saya kemudian oh ternyata cara mereka berpikir itu seperti itu, sesimpel itu yang mungkin kadang kita sebagai orang dewasa itu mungkin jarang tahu gitu ya itu. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana mereka merespon situasi yang sudah disampaikan oleh guru di dalam kelas itu dengan ide yang luar biasa beragamnya. Itu betul-betul membuat saya bahwa hal yang mungkin itu besar di pikiran kita ternyata itu menjadi kecil di pikiran anak-anak. Contoh bagaimana caranya supaya sekolah kita itu asri gitu ya. Kemarin ada ya. Nah mereka itu simpel banget, mereka tinggal bilang gini doang, ya kita beli aja sekolah baru gitu. Itu kan sesuatu yang simpel mungkin bagi mereka. Membeli sebuah barang itu tidak membutuhkan effort yang tinggi. Mungkin karena mereka terbiasa ketika mereka mau membeli sesuatu, mereka tinggal bilang, "Ma, Pak, aku mau beli ini," tinggal minta aja. Dia tidak tahu bagaimana orang tuanya bekerja keras mencari uang gitu kan. Sehingga ketika gimana caranya ya supaya sekolah kita ini punya lahan yang luas, penghijauannya jadi banyak gitu. Ya udah, beli aja sekolah baru gitu yang lebih luas gitu. Itu kan di luar nalar kita gitu, tapi
tapi masuk akal Iya. juga kan, oh se-effort Nggak salah. ini ya anak-anak tuh sesederhana ini sebenarnya mikirnya, dan itu nggak masalah, tetap kita cantumkan di salah satu solusi gitu, meskipun nanti itu ketika sudah kita pandu ya untuk di kelebihan dan kelemahannya, kemudian solusi itu tidak bisa terrealisasi tentunya kan gitu, tapi tetap kita menghargai semua ide-ide mereka sampai sesederhana itu yang membuat saya kagum sama anak-anak. Ide-idenya betul-betul out of the Betul, box out ya. of the box banget. Arti di gitu. STEM ini sebetulnya tidak hanya apa ya design thinking saja, tapi Betul. juga pembentukan karakter kalau saya Nah, lihat ya. iya, pembentukan Bagaimana karakter. menghargai ide temannya, Iya. kemudian di penerimaan yang ketika ide kita tidak dipakai, terus Nah, gimana iya, ya? Itu kan iya, juga gitu. pembentukan karakter Iya. yang mendasar saya rasa ya, gitu. Nah, kemudian ini kan ada tahapan-tahapannya seperti disampaikan tadi. Kenapa kok pakai tahapan itu di STEM ini? Mulai dari empathize sampai dia jadi produk seperti itu, kenapa kok pakai tahapan itu, Bu Iya. Vita? Yang pertama sebenarnya ada beberapa pilihan gitu ya, tidak hanya design thinking atau GPT, design based thinking sebenarnya. Ada juga EDP, engineering design process. Nah, tapi untuk yang ke anak-anaknya dapat banget itu kami rasa kami lebih prefer ke GPT, yaitu design based thinking. Kenapa? Karena dimulai dari tahapan empathize. Jadi bagaimana membangun empatinya mereka. Saya rasa anak-anak sekarang, apalagi kalau misalnya anak sekarang yang lagi viral itu kan Gen Z gitu ya. Nah, itu membangkitkan empati mereka itu hal yang sangat penting dibandingkan dengan bagaimana nanti mereka memproses membuat alat atau membuat produknya itu. Jadi kenapa kami bolak-balik berulang kali gitu menekankan kepada guru-guru bahwa ada 3 proses awal yang utama yang harus betul-betul kita kawal ke anak-anak, karena ini berkaitan dengan keterampilan abad 21 yang sangat berdampak banget di STEM, yaitu critical thinking dan problem solving. Yaitu di mana? Pertama di empathize. Ini butuh critical thinking banget nih, bagaimana POV mereka, cara pandang mereka terhadap situasi yang disajikan oleh guru. Kemudian yang kedua adalah define. Define itu bagaimana mereka merespon situasi yang sudah disajikan ini menjadi sebuah masalah. Ada nggak sih masalah di situ? Atau mereka cok-cok aja? Nggak masalah, menurut aku nggak ada apa-apa, jadi nggak ada yang perlu diselesaikan, seperti itu. Ini kan critical thinkingnya terasa banget. Kemudian yang ketiga, tahap ketiga adalah idea, di mana problem solvingnya ini ada di sini, ada di tahap yang ketiga. Nah, ini yang kita bangun untuk keterampilan abad 21 sebagai fondasi awal mereka. Jadi itu alasan kenapa kami memilih design based thinking atau design thinking ini untuk sebagai pendekatan di project STEM di Mumtaz ini. Kan betul-betul terlatih ya. Betul. Anak-anak kalau sedang menghadapi masalah itu tidak Ya. buru-buru beli Tidak baru, buru-buru ya. beli baru, ya. Tapi dia bisa berpikir Iya. banyak sekali pilihan untuk dilakukan begitu sampai kalau di STEM itu kalau sudah dapat ide nanti dianalisa ya kelebihan Betul, kekurangannya betul. apa sehingga nanti bisa didiskusikan bersama kelompok kecil sampai kelompok di kelasnya jadilah yang perjenjang itu ya. Iya. Baik. Kalau ini kan baru yang pertama di SD Mumtaz, mungkin kembali ke Bu Wardah dan Bu Dina. Apa yang jadi tantangan besarnya? Karena ini baru yang pertama kali di SD Mumtaz dilakukan. Untuk tantangannya ya, Iya. sebetulnya kalau misalnya tantangan itu ternyata itu muncul dari diri saya sendiri. Soalnya saya itu kurang percaya diri awalnya. Saya kurang percaya diri oleh anak-anak. Soalnya saya itu mengira bahwa gimana ya mengasah critical thinkingnya anak-anak. Apalagi di tahap yang paling pertama itu kan empathize. Iya. Itu kan harus bagaimanapun anak-anak harus merespon apa yang kita sajikan. Itu saya itu bingung. Saya itu mengkhawatirkan anak-anak. Kira-kira anak-anak bisa atau tidak ya. Akhirnya waktu hari H, karena saya juga sudah mendesain sedemikian rupa agar anak-anak ini bisa terpantik ya dengan apa yang saya sajikan, dan ternyata walaupun ya mungkin kelemahannya anak-anak karena masih kelas 3 ini asal bunyi ya Ibu ya. Asbun betul. Jadi kalau misalnya critical thinking mungkin perbedaan dengan anak-anak kelas besar mungkin memang tidak tidak sedetail anak-anak kelas besar, cuman
dengan diam respon itu kan sudah mengasah critical thinkingnya. Ternyata kekhawatiran saya selama ini tuh salah. Ternyata anak-anak itu percaya diri, enjoy juga, walaupun ternyata waktu itu juga ada observernya, tapi ternyata anak-anak itu nggak takut untuk mengeluarkan keasbunannya itu tadi, kayak gitu. Itu menjadi Tetap tantangan. alamiah muncul ya. Betul, Iya. tetap alamiah yang sampai di ideate itu Ibu ya. Itu juga masih tentang asbunnya ini, karena waktu itu ada sesi Pak Wildan diwawancari oleh anak-anak yang itu apa Sesi itu paling namanya, menarik. iya ini sesi paling menarik ya Ibu ya. Jadi Pak Wildan itu menjelaskan bahwasanya jadi ada yang bertanya salah satu anak kelas 3A yang bernama Saji itu bertanya bagaimana Pak cara membersihkan tandon, yang akhirnya Pak Wildan menjelaskan yang nanti membersihkan itu saya sama Pak Nur ya Bu ya. Pak Nurnya di dalam, Pak Wildannya nunggu di luar. Yang menghasilkan idenya anak-anak ini ide yang yang diajukan itu membantu Pak Nur keluar dari tandon. Jadi fokusnya malah ke sana. Iya betul. Jadi sebetulnya ternyata anak ini kan memberi kayak menanam di dalam pikirannya gitu loh Ibu. Oh berarti tadi itu Pak Nur itu masih di dalam tandon. Kira-kira gimana ya solusinya agar Pak Nur ini bisa keluar dari tandon tapi tidak melibatkan Pak Wildan, biar kita tuh bisa membantu Pak Wildan seperti itu. Itu menjadi hal yang walaupun menjadi tantangan bagi saya ya Ibu ya, karena mereka kan masih kelas 3 di usia seperti itu kan memang banyak asal bunyinya, tapi hal itu menjadi pencair suasananya anak-anak sehingga tetap ada seriusnya, tapi tetap anak-anak itu walaupun sesederhana itu berarti kan anak itu memahami apa yang disampaikan Pak Wildan, tetap berpikir sama apa yang disampaikan oleh Pak Wildan dan lain sebagainya gitu. Kalau Bu Dina gimana, tantangannya yang terbesar apa? Ini kan kelasnya juga termasuk yang Iya. aktif dan hebat. Masya Allah. Untuk kelas 4 sendiri, yang pertama mungkin tantangan untuk guru-gurunya ini ya, yang pasti kan kita gimana cara kita merancang, membuat desain thinking itu gimana ya, tahap empathize itu dibuat apa ya, kita melakukan apa ya biar anak-anak itu punya rasa empati, biar anak-anak itu mengeluarkan ide-idenya. Itu pasti tantangan untuk gurunya juga, bagaimana cara merancangnya. Nah kalau untuk anak-anak sendiri ya itu kami juga khawatir awalnya, itu sama seperti kelas 3 tadi, kira-kira anak-anak ini bisa nggak ya kepikiran sampai ke sana gitu loh, bisa nggak ya sampai berpikir tentang hidroponik. Emang benar Bu, tapi kalau semisal dilihat dari yang kemarin itu tahap ideat itu anak-anak itu belum tahu hidroponik, itu belum tahu, mereka itu nggak tahu apa itu hidroponik, itu nggak tahu. Cuman mereka sudah berpikir gimana cara nanam tanpa tanah. Nah karena apa? Karena sekolah kita ini kan banyak kan semen, banyak paving. Iya. Jadi mereka taunya gimana ya cara nanam tanpa tanah gitu. Berarti kan mereka sebenarnya bisa diajak berpikir. Cuman ya mungkin selama ini selalu kalau misalkan perbedaannya sama yang sebelumnya ya Bu ya, kalau project based learning kita STS kan kita sudah menentukan nih projectnya Ini apa. nih, anak-anak tinggal mengerjakan. Jadi anak-anak ya udah tinggal bikin aja, mengerjakan aja sesuai arahan. Nah ternyata lebih serunya itu ya seperti ini, kalau kegiatan STEM ini lebih mengasah critical thinkingnya anak-anak gitu. Oke, kalau sekarang kita bicara berhadapan dengan wali murid, mayoritas yang ditahu kan apa? Hasilnya nanti gimana? Nilainya gimana? Nah, kalau pakai pendekatan STEM yang dinilai ini apanya ini? Bu Vita boleh menjelaskan? Iya. Jadi, nah ini mungkin edukasi juga ya, tidak hanya tambahan edukasi untuk kami para guru gitu, juga untuk wali murid khususnya. Jadi untuk orang tua wali murid bahwa sekarang itu sebenarnya yang dititik beratkan bukan soal nilai berapa skala 0 sampai 100 yang ada di lembar mungkin worksheet atau LKPD begitu, tetapi yang lebih ditunjukkan adalah sudah sejauh mana sih anak saya dalam hal berpikir kritisnya, sudah sejauh mana sih anak saya dalam hal problem solvingnya, sudah sejauh mana sih anak saya dalam hal merespon situasi di sekitarnya. Saya rasa bekal ini yang justru mungkin tidak semua sekolah bisa melatihkan itu dengan baik gitu. Apalagi ini kita latihkan dengan pendekatan lintas disiplin ilmu ya. Jadi nggak hanya satu disiplin ilmu aja. Ini yang perlu dipahamkan ke wali murid. Saya rasa bahwa justru hal inilah yang lebih penting dari sekadar nilai angka yang tertulis di lembaran gitu. Satu hal lagi yang ingin saya sampaikan bahwa
ada kesadaran, jadi self awareness yang kita bangun ke anak-anak itu melalui STEM ini yang kemudian menjadikan mereka itu aha momennya dapat. Contoh nih yang di kelas 4 ya. Di kelas 4 itu yang awalnya anak-anak itu menganggap bahwa rumput itu nggak penting gitu. Jadi setelah project mereka baru bisa menganggap bahwa oh ternyata rumput itu juga penting gitu. Maka ketika saya nginjak rumput itu aduh gitu kan ya. Yang awalnya itu ya udah rumput kan nggak penting, jadi boleh diinjak-injak. Nah akhirnya mereka betul-betul memahami bahwa rumput itu juga punya nilai kebermanfaatan gitu. Kemudian yang di kelas 3 itu bahwa yang awalnya itu anak itu mungkin berpikir bahwa oh air itu aku bisa melihat air itu bersih itu ketika air itu keluar dari keran begitu. Tapi mereka baru bisa tersadar ketika air keluar dari keran dan dia tampaknya jernih. Namun ketika sudah ada di dalam satu wadah baru kelihatan kan itu, baru tampak ada endapannya, baru tampak ada kotorannya dan seterusnya, sampai kemudian mereka mencoba-coba untuk membuat lapisan-lapisan yang beragam gitu kan, sehingga air yang awalnya mungkin kurang jernih itu menjadi lebih jernih dari sebelumnya, meskipun ya belum bisa begitu jernih banget gitu. Tapi kan yang namanya prototipe ala anak SD itu saya rasa sudah berhasil lah gitu. Seperti itu. Ya. Jadi tidak melulu kalau orang tua itu pulang sekolah tanya ke anaknya dapat nilai berapa. Nah, Tapi itu. lebih ke kamu belajar apa hari ini, kamu bisa apa, kamu Iya. bisa punya ide apa, sampai Iya. mungkin harapannya bisa menerapkan di rumah Nah, ya. iya. Kalau di rumah sedang ada permasalahan dengan air keruh, dia bisa kok usul ke orang tuanya. Iya. Gitu. Nah ini yang pertanyaan terakhir mungkin buat semuanya. Harapan kedepannya, karena kita kan baru memulai di tahap awal STEM ini dilakukan di SD Mumtaz. Mungkin dimulai dari Bu Dina dulu gantian ya. Oke. Harapan kedepannya seperti apa sih kalau terkait dengan STEM dengan para siswa SD Mumtaz? Iya, harapannya ini bisa berlanjut terus ya Bu ya. Harapannya juga anak-anak SD Mumtaz ini sudah terbiasa untuk menjadi lebih memiliki critical thinking. Nah, itu kan yang paling penting. Anak-anak sudah terbiasa untuk berpikir kritis, terus juga berkolaborasi, bekerja sama juga. Dan alhamdulillahnya anak-anak itu dia solidaritasnya tinggi ya sesama kelompoknya itu kan. Jadi ada yang bagian ini, ada yang bagian ini, kerjasamanya tuh bagus Bu di STEM ini. Harapannya juga anak-anak itu juga lebih memiliki sifat kerjasama, kolaboratif, itu tadi critical thinking ya gitu. Semoga STEM-nya tuh bisa berlanjut juga, nggak sampai di sini. Amin. Oke, kalau Bu Wardah gimana? Mungkin saya setuju dengan pendapatnya Bu Dina ya. Cuman saya tambahkan ini, kalau nggak hanya critical thinking, nggak hanya kolaboratif dan lain sebagainya, juga harapan saya kalau misalnya buat anak-anak, pastinya dengan STEM ini itu saya rasa itu meningkatkan sikap kepedulian anak terhadap permasalahan yang ada di sekolah. Jadi mungkin saya juga berharap pada sekolah agar selalu memfasilitasi sekolah juga dengan program STEM ini, karena pastinya kan jadi kita itu kalau misalnya ada permasalahan di sekolah itu nggak melulu yang menyelesaikan itu orang lain, tapi bisa diselesaikan dengan anak-anak sendiri. Oke. Kalau Bu Vita mungkin bisa memberikan ya, boleh. pendapatnya, iya. Yang pertama harapan saya untuk Bapak Kepala Sekolah nih. Nah, untuk Kepala Sekolah, harapan saya Kepala Sekolah bisa memberikan keleluasaan begitu, kemudian peluang untuk guru dan siswa dalam mengembangkan imajinasinya, mengembangkan bakatnya, juga mengembangkan daya kritisnya itu dengan kebijakan-kebijakan seperti yang ada di STEM ini. Dan alhamdulillah kan berkat dukungan juga dari Bapak Kepala Sekolah, akhirnya STEM ini bisa berjalan dengan baik di Mumtaz. Kemudian yang kedua harapan saya adalah untuk guru-guru. Jadi untuk guru-guru harapan saya sudah mulai terlatih untuk tidak menjadi pemberi jawaban, tetapi menjadi fasilitator pertanyaan. Nah, sangat beda banget nih. Kalau pemberi jawaban itu, kenapa ini tenggelam? Karena mungkin kamu terlalu berat di sisi tengahnya, itu pemberi jawaban. Tapi kalau fasilitator pertanyaan itu, misalnya nih kapal kertasnya tadi tenggelam, maka guru akan merespon dengan hal yang positif, yaitu wah menarik sekali ini. Justru tenggelam itu menarik, wah menarik sekali ini.
kira-kira bagian mana tadi yang tenggelam lebih dulu? Kenapa bisa seperti itu? Apa yang bisa kita upayakan di bagian sisi itu supaya dia tidak tenggelam lagi di percobaan berikutnya? Nah, artinya tiga proses tadi itu terfasilitasi oleh guru, yaitu proses mencoba, gagal, dan memperbaiki. Nah, itu jadi menjadi fasilitator pertanyaan. Jadi bukan langsung dikasih jawabannya kenapa tenggelam, tapi justru kita memberi pertanyaan balik kepada anak, kenapa bisa seperti itu, bagian mana yang tenggelam, apa yang bisa kita lakukan, dan biarkan anak berpikir. Yang kedua, untuk guru juga sudah mulai berlatih mengubah mindsetnya menjadi sutradara begitu ya, sutradara lintas disiplin ilmu, bukan lagi sutradara yang single subject begitu ya, sehingga kebermaknaan itu dapat. Kemudian yang ketiga, untuk anak-anak itu semoga anak-anak bisa lebih menikmati pembelajaran lintas disiplin ilmu ini, sehingga mereka tidak terasa bahwa mereka itu sebenarnya sedang belajar banyak hal, nggak hanya belajar konsep aja, tapi juga belajar sosialisasi, kemudian belajar bagaimana mereka mengemukakan ide-idenya dan seterusnya. Belajar berkonflik juga mungkin ya di sana ya. Ini yang paling penting sih, belajar berkonflik gitu. Seperti itu sih harapan saya. Baik, terima kasih. Hari ini singkat, padat, tapi sangat mengena. Alhamdulillah. Terima kasih kehadirannya Bu Vita, Bu Sama-sama. Wardah, Bu Dina, karena sudah membuka pemikiran kita ya, cakrawala kita jadi lebih luas lagi. Guru tidak sekedar memberikan jawaban, guru tidak sekedar menyuapi saja muridnya, tapi mengasah para peserta didik agar dia bisa berpikir kritis begitu. Terima kasih kehadirannya sekali lagi. Baik, Mumtaz Fair, sudah tiba kita di penghujung acara podcast Mumtaz hari ini. Semoga yang kami suguhkan hari ini bisa benar-benar bermakna bagi perkembangan pendidikan di Indonesia. Saya Heni, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.